Gitu. Oh, yang record. Nah, ini. Oke. Baik. Pertama sekali, nanti kita menggunakan Git ya. Sebetulnya proyek ini kita menggunakan framework yang sudah ada. Jadi tidak membuat coding dari awal sebetulnya ya. Jadi kita mau cloning proyek dari Ultralytic ya. Framework yang sudah dibuatkan oleh perusahaan Ultralytic dengan menggunakan model YOLO V5 ya. Makanya kita menggunakan download Git. Oke, kita langsung aja. Oke, sebentar saya bacakan dulu. Lalu selanjutnya nanti kita download Python, kita cloning nanti Ultralytic-nya, YOLO pakai pakai framework YOLO V5. Lalu kita nanti install beberapa requirement yang dibutuhkan oleh Python-nya, project-nya. Nanti pakai RoboFlow kita untuk mendownload datasetnya yang sudah tersedia. Kita nggak perlu lagi membuat dataset sendiri. Pasti itu akan sangat banyak sekali, sampai ribuan ya. Ribuan foto yang perlu dikumpulkan. Jadi kita menggunakan RoboFlow saja nanti. Lalu nanti dataset itu kita apa namanya? Kita buka Google Colab, lalu kita install semua kebutuhan YOLO V5 di Google Colab. Lalu selanjutnya kita download dataset yang dari RoboFlow itu nanti ke Google Colab. Lalu Google Colab nanti kita minta untuk mentraining datasetnya untuk menghasilkan sebuah model yang bisa mendeteksi objek yang kita butuhkan. Lalu setelah kita training di Google Colab, hasil modelnya nanti kita download ya. Dari Google Colab kita pastikan ke project lokal kita. Di project lokal kita ada sedikit edit-edit coding ya yang disediakan oleh Ultralytic. Baru selanjutnya kita run project kita sehingga bisa mendeteksi objek yang kita harapkan. Oke, baik. Eh, lanjut. Bentar, ada pertanyaan. RoboFlow lebih bagus sama TensorFlow. Nggak mungkin Soalnya denda lah, kayaknya RoboFlow denda. banyak soal ada. Orang harus sedih. Iya. Eh, sepengetahuan saya, RoboFlow dengan TensorFlow itu beda ya. Oh, dia Bang Said yang nanya. RoboFlow itu maksudnya adalah kumpulan dataset. Dia bisa juga dijadikan sebagai project project apa namanya membuat model. Sementara TensorFlow itu eh, dia itu teknologi yang disediakan untuk deep learning ya. Jadi sepengetahuan saya itu berbeda ya. Jadi sama seperti proyek kita yang lama dulu, seperti sensor kedip mata itu menggunakan TensorFlow. Nah, kita saat ini nanti modelnya tidak menggunakan TensorFlow ya. Apa namanya? Library-nya tidak menggunakan TensorFlow, tapi menggunakan PyTorch. Menggunakan PyTorch. Ya. Jadi kita nggak menggunakan TensorFlow seperti yang terdahulu ya. Baik, untuk pertama sekali, teman-teman juga boleh download Git ya. Itu cara mendownload Git-nya itu biasa lah ya. Download aja Git eh, yang ini ya. Download Git desktop nanti di sini. Di sini nanti ada halaman Git. Tinggal download aja, lalu klik di sini. Pilih ya sesuai dengan OS kita ya pakai Windows saja umumnya ya. Nanti pilih yang versi 64 bit ya. Seperti yang saya klik ini, nanti terdownload ya. Setelah download berhasil, Git-nya silakan diinstal ya. Karena nanti kita mengcloningnya dengan menggunakan Git. Pertanyaannya adakah boleh nggak kalau langsung download aja di GitHub ya? Boleh-boleh aja sih. Tapi takutnya nanti ada yang tertinggal ya. Ada pertanyaan, Bang Muhammad Haikal? Ya silakan Bang Muhammad Haikal. Halo, tes, tes, Mas. Iya, masuk, udah dengar Mas. Eh, Mau bertanya, Mas, kenapa Iya Bang. pakai PyTorch dibanding TensorFlow, Mas? Oh ya, kalau TensorFlow itu saya pernah coba tapi sering gagal ya. Oh jenis Python yang berbeda. Karena TensorFlow itu identik lebih menggunakan Python yang lebih tinggi ya. Mungkin yang versi 3.10 ke atas sih. Ya, bukan karena lebih baik atau bagaimana, karena saya belum pernah coba itu aja sih sebetulnya. Tapi yang paling populer itu pakai PyTorch. TensorFlow juga, tapi TensorFlow saya sering gagal. Jadinya itu aja sih. Maria. TensorFlow dikeluarkan oleh Google ya. Lebih bagus. Bahkan TensorFlow juga bisa berbasis JavaScript ya. Jadi kayaknya lebih ringan sih menurut saya. Sering-sering gagal. Itu aja sih. Maria. Baik. Baik, terima kasih, Mas. Iya, ada lagi pertanyaan. Oh ya, RoboFlow nih Pak ya. Oh. Kayak Live.js dan alamat ya Google Map ya. Pakai GitHub, GitHub juga boleh lebih gampang daripada main. Iya benar ya.
Boleh pakai GitHub desktop juga boleh. Ini Bang Said, terima kasih. Bantu-bantu ya Bang Said ya kalau misalkan ada pertanyaan saya takutnya nggak sempat. Nah, setelah kita download Git ya, nanti teman-teman install aja. Sebentar kita install ya. Kebetulan saya sebenarnya udah install ya, tapi cuman saya praktek-praktekin aja sih seperti ini. Jadi teman-teman tinggal next aja nanti. Next aja nanti secara default tidak perlu diotak-atik mengenai centang-centang ini. Ikutin aja sampai selesai. Kalau sudah finish, baru selanjutnya apa namanya? Kebetulan saya udah install, jadi nggak perlu saya next sampai finish ya. Kalau sudah kita berhasil apa namanya? Download Git, install Git, lalu selanjutnya yang kedua adalah tahapan kita mendownload Python ya. Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum pernah mendownload Python atau juga ada bawaan Pythonnya di laptop masing-masing ya. Tapi untuk memastikan saja, saya menggunakan Python 3,9. Sebetulnya sudah minimal requirement-nya itu 3,8 sampai dengan 3,10 kalau Python ya. Nah, saya mengambilnya menggunakan 3,9. Jadi teman-teman untuk mendownload Python ini tinggal kunjungin aja alamat Pythonnya ya. Python download nanti di sini klik di sini ada sih banyak pilihannya ya yang terbaru itu 3,13 ini. Tapi nggak perlu harus versi-versi yang terbaru sekali ya, karena takutnya kalau misalkan terlalu tinggi dia kan belum stabil atau mungkin belum kompatibel dengan library yang kita butuhkan gitu dia. Jadi eh, sepengetahuan saya agak rumit kalau terlalu tinggi versi-versi Python-nya ini yang sudah pernah saya coba. Jadi saya pernah downgrade jadinya menggunakan 3,10 atau 3,9 juga bisa. Itu dia. Teman-teman tinggal cari aja di sini yang 3,9 seperti ini, ya kan? Kalau di download all release ya, pilih all release. Gitu. Bisa nggak dilihat di sini? Windows. Cari aja di sini nanti yang 3,9 ya. Biar sama seperti saya ya. Kalau 3,10 mungkin ada sedikit berbeda cara menjalankannya di terminal ya. Ini tuh kok 3,12 ke bawah ya, ke bawah. Nah, seperti ini 3,915 boleh aja sih sebetulnya. Yang penting 3,9 seperti ini ya. 3,8 juga boleh, tapi saya belum pernah coba. Jadi pilih aja yang 3,9 ya. 3,10 ada nggak ya? Ini oh ini ada 3,9 berapa ya? 13 3, sebentar kita lihat yang benar-benar mirip ya. 3,9 aja nih. Yang ini aja nggak apa-apa sama aja sih sebetulnya. Nanti baru pilih yang ini. Windows download, di download aja 3,9. Cara menginstalnya sama, ya tinggal double klik aja, nanti teman-teman tinggal diklik, double klik aja ya. Seperti biasa, nanti diinstal aja ini ya, seperti biasa, sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, ya, tahap selanjutnya barulah kita untuk mendownload, mengcloning ya, eh, framework YOLO V5. Jadi framework YOLO V5 ini merupakan sebuah proyek yang dibangun untuk deep learning mendeteksi objek dengan menggunakan kamera atau video atau gambar. Jadi kita nggak perlu ngoding dari nol lagi. Hanya saja nanti kita modifikasi coding-codingan yang ada di YOLO V5 itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, kalau misalkan kita membangun sebuah sensor api, gitu ya, sensor api maksudnya sensor sensor kebakaran gitu. Biasanya kalau misalkan kita training berhasil kita mendeteksi api ataupun asap, tapi kan di framework YOLO V5 itu hanya sebatas untuk mengenali objek, tidak ada misalkan mengeluarkan suara ataupun alarm. Tinggal kita edit codingnya kan supaya bisa mengeluarkan sebuah buzzer. Nah, ketika dia mendeteksi ada api. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengembangkannya saja. Jadi teman-teman nanti silakan install aja sampai dengan selesai. Nanti pilihnya yang ini, upgrade. Ini apa namanya nggak usah customize ya. Lalu
sampai dengan selesai diinstal seperti biasa. Aja karena versinya gampang ya. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga. Ini saya tutup dulu ya. Kayaknya ada pertanyaan. Oh, Mas Said. Iya, siap. Udah mau ini Pak untuk menjalankan konfirmasi. Oh, kecepatan ya. Kalau untuk kecepatannya itu nggak masalah sih sebetulnya ya. Karena nanti kita apa namanya mentraining untuk mendapatkan modelnya itu menggunakan Google Colab. Jadi jadi tidak menggunakan laptop kita sendiri. Jadi kita menggunakan laptopnya Google, tapi secara cloud gitu aja sih sebetulnya. Jadi nggak usah apa-apa. Bisa, bisa kok nanti pakai laptop yang spek-spek yang standar lah ya. Bisa, tapi kita kan hanya menjalankan saja, bukan mentraining ya dengan menggunakan model. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita cloning dulu ya framework YOLO V5-nya dengan cara seperti ini. Teman-teman, setelah nanti install Git, install Python, maka nanti sudah bisa kita buat buka command prompt atau terminal ya. Di mana ya? Saya buat projectnya di sini aja. Latihan deep learning di sini ya. Di dalam project ini kita bikin cloning YOLO V5-nya. Silakan teman-teman boleh panggil CMD-nya dari sini juga boleh ya. Atau dari sini. Saya langsung dari sini aja supaya langsung ke foldernya. CMD, ketik, enter ya. Lalu nanti kita buka command prompt di sini yang langsung diarahkan ke foldernya latihan deep learning 2. Lalu kita pastekan tadi yang ini ya. Ini nanti saya share aja nanti ini tahapannya ya. Nah itu enter ya. Nah, sekarang ini kondisinya adalah kita sedang mendownload framework YOLO V5 untuk pendeteksi objek dengan menggunakan kamera ya. YOLO itu ada banyak jenisnya ya. Ada jenis YOLO V7, V8 atau V3 gitu ya. Sebenarnya V itu bukan artinya V5 berarti saya menggunakan versi 5. Sebetulnya beda-beda V-nya itu atau versinya itu merupakan sebuah proyek yang berbeda-beda, bukan pengembangannya sebetulnya. Jadi yang paling populer menggunakan deep learning ini menggunakan YOLO V5. Yang paling apa ya? Yang paling akurat lah menurut saya ya, seperti itu. Nah, sampai tahap seperti ini kita sudah selesai, sudah berhasil kita mendownload project YOLO V5. Kita lihat. Nah, ini dia, ya kan? Ini dia YOLO V5. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini proyeknya sudah dibuatkan, tapi belum bisa mendeteksi objek apapun, ya. Jadi sekarang kita tugasnya bagaimana caranya mengumpulkan dataset, mentraining, menghasilkan model, baru menerapkan model yang kita bangun dengan menggunakan YOLO V5. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih. Sepertinya Mas Said udah bantu menjawab ya. Terima kasih Mas Said ya. Iya, kondisi downloadnya harus dalam kondisi connect internet ya. Teman-teman ya, kalau misalkan mau bertanya nanti langsung aja ya. Hidupkan mikrofonnya saya, takutnya nggak sempat membaca ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita berhasil eh, mendownload project YOLO V5 dari Ultralytics ini, lalu selanjutnya kita install kebutuhannya. Kita install kebutuhannya yang dibutuhkan oleh YOLO V5 ini. Ini tinggal di copy aja ini. Di copy. Tinggal di copy aja. Copy, klik kanan. Lalu selanjutnya kita jalankan command line kita. Sebelumnya ini kan kita masih di luar ya. Kita masuk dulu ke folder YOLO V5 ya. Jadi nah ini sekarang kita sudah di dalam project YOLO V5 ya. Tadi kita kan masih di luar ya. Lalu kita install kebutuhan YOLO V5-nya. Ini kita install semua kebutuhan library-library-nya ya. Enter ya. Nah, nanti semuanya kebutuhannya itu akan diinstal. Nah, di sini tampilannya cukup cepat ya, karena memang sebetulnya sebelumnya saya sudah install gitu. Jadi dia akan mendeteksi semuanya. Nanti kondisi di sini akan ada loading-loading ya, sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai, maka kembali lagi ke apa namanya ke part project kita di level 5. Ini namanya sudah selesai seperti ini. Baik, tahapan selanjutnya
Ya, tahapan selanjutnya itu adalah kita buka RoboFlow. RoboFlow-nya itu RoboFlow Universe ya. Bukan di roboflow.com gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja, nanti download datasetnya di situ kita bisa RoboFlow itu adalah kumpulan dataset-dataset untuk deep learning sebetulnya. Sehingga kita tinggal ambil aja. Sebetulnya RoboFlow ini menyediakan proyek-proyek orang lain. Sebetulnya seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita mau secara mandiri mengumpulkan semua foto-foto objek itu, maka kita foto-fotoin tuh semuanya itu dari segala sudut. Kalau misalkan kita mengumpulkan apa namanya mendeteksi eh, buku gitu, maka semua buku difotoin sampai ratusan ya. Kalau bisa semakin banyak datasetnya akan semakin lebih bagus gitu. Baru nanti diolah dengan menggunakan RoboFlow. Tapi dalam hal ini kita hanya menggunakan dataset yang disediakan oleh RoboFlow. Jadi nggak perlu lagi kita mengumpulkan foto-foto objek yang kita butuhkan satu persatu gitu ya. Ini cara mudahnya saja sebetulnya ya. Karena kalau misalkan objek yang umum itu pasti ada di RoboFlow ya. Kita buka Google, misalkan ketika ini download dataset di RoboFlow, itu aja ya. Nah itu. Nah ini ada ini Docs RoboFlow, Public RoboFlow. Kita pilihnya yang Universe yang ini ya. Universe.roboflow.com. Di sini kumpulan dataset yang sudah bisa kita copy ya. Ini klik aja. Nah ini semuanya kumpulan dataset ini sebetulnya kumpulan proyek-proyek yang sudah ada disediakan oleh RoboFlow atau juga proyek-proyek orang lain. Nah, Nah, teman-teman juga silakan cari aja mau nanti kameranya mendeteksi objek apa, gitu ya. Kalau secara umum, objek-objek yang secara umum itu pasti ada di sini. Jadi kita nggak perlu mengumpulkan sendiri. Tapi kalau misalkan kebutuhan industrinya secara spesifik, ya terpaksa kita harus mengumpulkannya secara sendiri, nanti diolahnya di sini, gitu ya. Contoh misalkan rencananya saya yang paling gampang aja, saya mencari dataset pulpen ya. Nanti kamera kita mendeteksi pulpen. Ketik aja pulpen di sini, cari ya. Nah, di sini kan ada banyak sekali proyek-proyek yang sudah pernah dibuat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mendeteksi pulpen atau pensil, sama lah ya dalam hal ini ya. Nah, karena kita datasetnya tidak terlalu spesifik. Jadi, kalau misalkan nanti diarahkan pensil, dia membaca. Kalau dia mengarahkan pulpen, dia membaca. Di sini kumpulannya ada 27 image. Jadi, kita cari aja gambar yang kumpulan gambarnya cukup banyak lah ya. Oh, karena kan kita mengolahnya pakai Google Colab, nggak pakai laptop sendiri. Jadi nggak terlalu berat lah ya kalau misalkan menggunakan Google Colab. Kalau bisa sampai yang ada ribuan ya. Ini 100, 200. Semakin banyak dataset, maka dia akan semakin cerdas ketika dia apa namanya melakukan training gambar. Ini ada mencapai 1.200 ya. Kita lihat lagi. Oh, di 1.200. Oh, ini nih. Ini ada pen detektor 1.364. Saya rasa cukup ini ya. Ini cukup bisa ini. Oh, klik. Nah, di sini teman-teman akan lihat eh, beberapa foto yang sudah dikumpulkan, ya kan? Lalu kita klik ini, dataset ya, dataset. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di halaman ini ada banyak framework YOLO yang bisa di apa namanya yang bisa digunakan di RoboFlow ya. Pakai YOLO V11. Nah, kita pakai YOLO V5 ini ada juga. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini, gambar yang mencapai ribuan itu dibagi menjadi tiga, ya, seperti yang sudah pernah dipelajari di kampus lah ya. Data trainingnya ada 1.000-an, data validnya kita bikin 239, lalu data tesnya ada sampai 114. Dan ini dibuat secara otomatis oleh RoboFlow, gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengklasifikasinya secara manual. Oke, bagaimana cara mengcopy dataset ini yang mencapai ribuan ini? Caranya begini, tidak di-download secara manual seperti ini. Kita mendownloadnya kita kan tadi pakai project YOLO V5 ya. Kita klik aja sini yang YOLO V5-nya. Nah, nanti akan tampil pilihan seperti ini.
Kita pilih download dataset yang ini. Lalu selanjutnya continue. Nah, di sini kita menggunakan YOLO V5 yang library-nya itu menggunakan PyTorch. Ya, memang YOLO V5 pakai PyTorch ya. Lalu ini download versi zip ada atau downloadnya menggunakan script aja. Kita menggunakan script aja nanti, jadi scriptnya nanti kita pastekan ke dalam Google Colab gitu ya. Continue. Nah, ini dia script nanti yang akan kita pastekan ke Google Colab. Ya kan? Ini sama versinya dengan seperti versi Jupyter ya, Google Colab itu. Nah, ini kita copy aja. Cara ngopinya gini aja. Karena di sini ada apa ya? Ada token yang disediakan agar supaya nanti bisa tercopy semua. Sudah. Kalau sudah tercopy, kita buka halaman baru. Sebentar. Eh, tahap selanjutnya, kita buka Google Colab langsung YOLO V5-nya. Jadi Google saja sudah menyediakan langsung kompatibelnya versi YOLO V5-nya. Jadi Google Colab 5 itu paling cepat jadinya. Kita akan menggunakan framework YOLO V5 ya. Kita buka Google Colab yang versi YOLO V5-nya yang sudah di dalam dia YOLO V5-nya ya. Ketik aja di Google sini, Google Colab yang ini, Google Colab YOLO V5 ya. Bentar. Nah, yang ini tuh. Yang ini tuh di atas ya. Saya buka ini Google Colab. Nah, ini dia. Jadi Google Colab ini apa ya? Merupakan sebuah versi editor data science ya, di mana yang versi cloud ya. Nah, ketika kita ngoding di sini, kebutuhan training ataupun apapun di sini, maka kita tidak menggunakan komputer kita sendiri karena tenaganya menggunakan tenaganya Google. Jadi kita nggak capek-capek dan komputer kita juga nggak berat gitu ya. Karena memang kalau misalkan sampai ribuan nanti kita training ya, pakai laptop kita sendiri, itu pasti cukup lama, berjam-jam ya, dan laptop kita mungkin bisa hang ya, dan panas sangat. Saya sudah pernah coba eh, apa namanya mentrainingnya sendiri, nggak selesai-selesai ya. Iya, harus online kondisi menggunakan Google Colab karena versinya cloud. Kalau Windows 7 apakah bisa menggunakan Python? Bisa ya, bisa. Seharusnya bisa, cuman nggak yakin. Versi terbaru. Tolong kopikan Git clone. Ya, oke. Sebentar, nanti saya bagikan. Mau langsung ke Git clone ya. Bentar. Bisa nggak ya semua requirement ini saya copy, saya pastekan di apa? Di chat ya. Nanti teman-teman silakan. Ada batasannya. Sebentar saya kirim aja. Project Deep Learning. Nah itu ya, notepad-nya tahapan project deep learning-nya sudah saya kirim ke chat ya. Silakan teman-teman kalau misalkan mau langsung coba. Tapi sebaiknya perhatikan saya dulu ya, takutnya nanti ada yang terlewat. Itu saja. Baik, kita lanjut ke Google Colab YOLO V5 seperti ini. Kalau teman-teman bisa melihat ini sudah versinya YOLO V5 yang bahkan udah perusahaannya Ultralytic gitu ya. Nah, di sebelah kiri sini ada berbagai menu ya, yang kita butuhkan paling inilah ya. Folder ini. Jadi ibaratkan seperti ini. YOLO Valley, apa namanya Google Colab ini merupakan sebuah wadah di mana kita bisa ngodingnya di sini sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita ingin mentraining model dataset yang ada di RoboFlow tadi, kan kita menggunakan Google Colab, tidak menggunakan laptop kita sendiri. Berarti nanti kita harus download juga tuh YOLO V5-nya di sini di Google Colab. Karena kan Google Colab ini kan belum ada YOLO V5-nya. Meskipun dia versi YOLO V5, tapi belum disediakan dia. Kita download dulu, letakkan di sini, baru selanjutnya kita pastekan di sini dataset tadi yang dari RoboFlow, baru kita suruh training. Nanti hasil trainingnya akan menghasilkan sebuah file, nama filenya itu .pt, yaitu sebuah model. Model itu nanti kita copy, kita pindahkan ke laptop kita, ke project YOLO V5 yang sudah di lokal kita. Baru nanti kita menjalankannya di laptop kita. Begitu sih sebetulnya. Jadi Google Colab ini hanya digunakan untuk mentraining dataset aja. Itu aja sih gunanya sebetulnya. Habis itu kita tidak menggunakannya lagi. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya. Nah, kalau kita ke bawah, ini versinya yang memang versi-versi seperti Jupyter ya.
Nah, tapi dia versi cloud-nya gitu ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Kita pertama sekali download dulu seperti yang kita lakukan di lokal ya. Kita cloning juga YOLO V5-nya di sini. Bahkan langsung dia menginstal requirement-nya. Jadi kita nggak perlu dua kali kerja ya. Kita cara apa namanya? Kalau tadi kita menggunakan command prompt, kalau ini tinggal ini aja run aja nih. Run away anyway ya. Kita tunggu Google Colab sedang mendownload YOLO V5-nya. Karena dia juga butuh YOLO V5 untuk mentraining model gitu ya. Sebetulnya Google Colab bukan hanya untuk digunakan untuk versi YOLO V5, tapi menggunakan pengkodingan data science menggunakan Python secara cloud apapun ya. Hanya saja dia menyediakan yang sudah kompatibel langsung dengan project YOLO V5. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau misalkan ini sudah berubah tampilannya menjadi centang, berarti kita sudah berhasil. Sambil menunggu saya baca chat. YOLO itu bukan, ada yang menyebutnya model, ada yang menyebutnya framework, bukan algoritma. Kalau algoritma itu CNN. Algoritma itu seperti CNN ya. Nah, CNN itu algoritmanya di sini di dalam YOLO V5 ya. Gitu. Nanti hasil trainingnya menggunakan CNN, outputnya menjadi model gitu. Nah, modelnya itulah nanti namanya base PT, base.pt. Model itu nanti baru diterapkan ke dalam percakapan yang lewat di kamera itu, maka dia akan mengenali bahwasanya itu pulpen. Itu ya. Algoritma itu ya semacam CNN, eh, itu ya, apa namanya? Algoritma machine learning ya. Ini sebetulnya bagian daripada machine learning juga. Cuman machine learningnya sudah berbasis video atau gambar. Seperti itu ya. Deep learning itu kombinasi antara computer vision dengan machine learning. Sebetulnya machine learningnya kapan? Diterapkan pada saat dia mentraining dataset. Computer vision kapan? Pada saat kamera mendeteksi gambar. Jadi sebetulnya kombinasi antara computer vision dengan machine learning ya. Nah, di dalamnya algoritmanya menggunakan CNN yang pernah saya baca. YOLO itu seperti itu. Dan library-nya menggunakan PyTorch. Begitu ya. Sementara YOLO V5 itu kan lebih luas dan itu bisa dianggap sebagai framework ya. Framework project-nya. Saya kira seperti itu penjelasannya. Baik, saya lanjut lagi penjelasannya. Nah, kalau misalkan seperti ini udah berhasil ini kita download YOLO V5 di Google Colab ya. Kita abaikan saja, kita turun ke bawah ya. Nah, dia bahkan sudah menginstal kebutuhannya ya. Kebutuhan YOLO V5-nya sudah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nginstal library secara satu persatu, secara manual gitu ya. Udah nggak perlu lagi. Baik, tahap selanjutnya adalah kita lihat project kita. Setelah kita download tadi, Google Colab tadi, ya. Maaf, bentar di atas ya. Setelah tadi kita run coding yang di Google Colab bersama requirement-nya ya. Lalu selanjutnya kita pastekan script download dataset yang dari RebuFlow tadi ya. Masih ingat yang tadi? Bentar, saya balik lagi ke ini tadi. Ini tadi ya, script yang download dataset tadi ya versi YOLO V5. Udah kita copy tadi di sini, boleh diulang juga boleh. Copy kalau sudah. Lalu selanjutnya kita pergi ke Google Colab ya. Nah, di sini dia nggak ada menyediakan ya untuk mendownload project di RoboFlow. Jadi kita ngoding baru aja sih sebetulnya. Cara ngoding barunya begini. Ini klik aja nih code. Klik aja sini. Nah, itu dia nyediain kolom untuk ngoding kita. Kita pastekan di sini aja. Pastekan di sini. Ctrl V. Oh, Ctrl V ya, nggak bisa klik kanan di Google Colab ya. Dah, ini dia tokennya tadi yang sudah ditampilkan. Selanjutnya kita run agar supaya dataset kita tadi yang mencapai sampai ribuan 309 berapa tadi di copy dimasukkan ke dalam Google Colab. Ini dia ada minta ini nggak usah restart ya. Ini cancel aja kalau misalkan dia minta seperti ini cancel aja. Oke, baik. Nah, ini sudah checklist, artinya Google Colab
sudah berhasil mendownload semua dataset yang ada di RoboFlow tadi yang mencapai sampai ribuan tadi, ribuan foto ya tadi ya. Nah, ini sudah berhasil. Oke, kalau sudah 100% seperti ini, lalu selanjutnya kita buka lagi tahapannya. Eh, Bentar, ini tadi ya. Ini tadi kita yang pastekan script tadi untuk mendownload dataset kita yang di RoboFlow di Google Colab sudah kita lewatkan. Lalu selanjutnya kita training dataset kita di Google Colab. Gitu ya. Kita training dataset kita di Google Colab. Disinilah tahapan di mana kita membutuhkan sebuah prosesor yang cukup besar, nggak tahu ya, cukup canggih supaya kita nggak korban laptop kita untuk menghasilkan sebuah iterasi yang sampai beratusan kali dalam waktu cepat gitu, maka kita menggunakan Google Colab saja. Jadi kita nggak perlu pakai laptop sendiri ya. Ini tinggal kita copy aja. Ini codingannya ya, codingan untuk melakukan iterasi atau melakukan training dataset yang mencapai ribuan tadi di Google Colab. Saya klik kanan, copy. Ya, teman-teman udah menerima itu project yang dari apa saya ya. Notepad saya itu tinggal boleh dicoba langsung atau boleh didengarkan aja dulu. Nah, ini kan dia codingnya nggak ada yang disediakan sama Google Colab. Kita coding baru lagi ya. Klik ini lagi ya. Kita coding baru lagi. Nah, ini ada coding baru. Kita Ctrl V. Nah, ini. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Apa namanya? Ini skripnya di mana nanti kita akan melakukan iterasi, melakukan perhitungan berulang-ulang kali sebanyak 12. Jadi bukan 12 kali, tapi apa ya? Setiap tahap dia harus mencapai sebuah keakuratan sampai 100%, baru dia mentahap tahap yang selanjutnya. Epoch itu iterasinya sebanyak 12 kali ya, semacam itu. Kalau 640 image ini nanti dia mendeteksi apa namanya versi-versi gambar yang dirubahnya dulu dengan ke versi 640 pixel. Kira seperti itu. Nah, itu aja sih sebetulnya. Nah, untuk apa namanya ini lokasinya ya. Oke, sebelumnya saya tunjukkan dulu. Ini lokasi file-file yang sudah di-download tadi di dalam Google Colab itu klik yang ini ya, folder ya. Nah, ini tadi folder YOLO V5 yang sudah kita downloadkan tadi di Google Colab ada di sini. Bentuknya sama seperti yang di laptop kita, ya, sama. Hanya saja bedanya dia udah ada modelnya. Nama modelnya itu pen detector seperti yang kita downloadkan dari RoboFlow tadi. Tadi kan kita downloadnya di Google Colab, makanya dia ada di sini. Kalau kita lihat di sini, nah inilah dia kumpulan datasetnya. Sudah dia bagi secara otomatis berapa gambar yang dites, berapa gambar yang di training, berapa gambar yang dijadikan data valid gitu ya. Ini persiapan kita sebelum untuk mentraining dataset pen detector ini. Oke. Lalu selanjutnya, ini coding kita tadi, saya pastikan di sini. Ini coding coding untuk nanti untuk apa namanya untuk mentraining ya. Jadi pastikan kalau misalkan ini kan kebetulan sama ya. Jadi proyek ketika klik di sini, kamu lihat nama folder ya. Berarti saya di sini harus tinggal diganti aja. Kalau misalkan kamu menggunakan menggunakan apa namanya menggunakan model-model yang lain ya. Misalkan tidak menggunakan pen detector, misalkan menggunakan model-model yang lain ya. Misalkan menggunakan buku ya disesuaikan aja foldernya nanti. Nah, ini semua dataset yang mendeteksi buku. Itu aja sih sebetulnya bedanya ya. Baik, saya kembali. Nah, ini codingnya untuk mentraining dataset kita. Lalu tinggal ini nanti kalau misalkan kamu boleh ubah-ubah ini. Kalau misalkan nggak terlalu besar, 10 aja atau 12 juga boleh. Eh, Boleh sih, 12 aja ya. Semakin banyak, semakin bagus sih sebetulnya. Tapi ada juga yang nggak perlu terlalu lama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita training ya. Run ini. Ini sih cukup lama ya. Tapi kita tunggu, coba kita lihat ya. Berapa lama. Sambil menunggu.
eh, ini prosesnya ya, proses iterasinya ya, menggunakan CNN algoritmanya ya kalau level 5 ini. Kita bisa lihat di sini prosesnya ya. Bentar, bawakan. Terus kita ke bawakan lagi. Ini masih proses dia. Nah, ini tahapnya sudah mulai dia melakukan perhitungan iterasi. Jadi setiap tahap itu mana epoch-nya ya. Ya, ini. Ini ya. Ini masih dari nol bahkan dia ya. 0 per 11. Oh iya, maksudnya 12 0 dari 11 ya. Dari epoch yang nol dia eh, masih belum mencapai 100% ya. Nah, ini sudah 100% dia, epoch yang ke 0 ya. Kalau sudah nanti dia lanjut ke epoch yang ke 1. Jadi ini proses training. Bayangkan kalau misalkan ini kita lakukan di laptop kita sendiri. Oh, itu sangat membuang waktu dan mengorbankan chipset kita ya. Sudah seperti itu. Oke, baik. Sambil menunggu iterasi, membuat model, si Google Colab ini, saya lihat ada pertanyaan apa enggak? Pakai framework, ya benar. Mas Said, ya itu seperti framework ya. Yang sudah framework itu yang sudah di dalamnya library, yang sudah di dalamnya algoritma, dan kita tinggal menggunakannya saja. Masih izin bertanya, jadi saya itu punya proyek berupa mendeteksi sampah organik dan non-organik menggunakan CNN. Pada proyek itu saya hanya membuat modelnya tanpa mengaplikasikannya ya. Apakah bisa model saya ini bisa digabungkan YOLO ini agar bisa mendeteksi data baru secara lebih real time? Iya, berarti kalau teman Mas nanti, kalau misalkan Mas Hekal nanti mau buat proyek sampah organik dengan non organik, wah itu luar biasa itu. Apa namanya? Datasetnya luar biasa karena organik aja berapa macam, non organik aja berapa macam. Itu pekerjaannya sangat besar sekali ya kalau menurut saya. Saya yakin di RoboFlow cari aja. Kalau misalkan ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, Mas Haikal harus memfoto semua jenis sampah. Itu luar biasa kalau itu. Kalau misalkan berhasil mengumpulkan datasetnya. Dan itu setelah dikumpulkan dataset, ini kalau misalkan tanpa menggunakan RoboFlow ya, tahapannya kan setelah menggunakan dataset, difotoin, baru nanti ada namanya di labeling, annotation. Kalau bahasanya di RoboFlow itu di crop apa namanya di apa namanya di crop di bagian gambarnya saja, sampahnya saja, begitu begitu baru dikasih nama namanya organik, non organik. Saya rasa itu cukup pekerjaan sangat besar sekali, berat ya kalau mendeteksi organik non organik. Tapi buat saya kalau menurut saya proyek-proyek seperti itu sangat berat sekali. Paling kalau misalkan sampah non organik organik itu luar biasa. Karena organik aja berapa macam gitu ya. Dan satu macam aja itu membutuhkan sampai ratusan misalkan atau 500 gitu baru nanti bisa bisa aja sih sebetulnya tapi menggunakan RoboFlow. Tapi kita belum ke tahap ini ya. Apa namanya kita belum ke tahap membuat dataset sendiri ya. Kita masih memanfaatkan dataset yang sudah disediakan sama RoboFlow. Mungkin nanti materi selanjutnya kita bisa membuat apa namanya dataset sendiri ya. Karena kan kebutuhan industri itu kan sebetulnya tidak semata-mata mendeteksi barang-barang umum ya. Kira-kira seperti itu, Mas Haikal ya. Iya, CNN dan RRN ya, algoritmanya ya Mas Said ya. Iya, YOLO. Baik, baik. GPU Pak menangis melihat ini. Iya, kita kalau pakai CPU berat ya. Jadi pakai GPU sebetulnya sekarang. Tapi saya nggak tahu ya laptop yang versinya GPU. Yang pakai Nvidia itu sudah banyak di pasaran ya. Sharing gagal itu Google Colab gara-gara GPU. Oh, gara-gara GPU. Oh, belum pernah coba sih. Saya nggak pernah setting-setting ya GPU dengan CPU-nya si Google Colab ya. Image jumlah dataset gambar, batch antrian training. Ya, terima kasih Mas Said. Di saya nggak ada pen detector. Oh, gini Mas. Mas Gerard tadi mungkin pada saat dia, tapi nggak apa-apa. Mas Gerard kalau misalkan gagal di restore aja lagi. Cara restorenya gini, dihapus aja ulang ya. Runtime ya. Itu restart session and run all. Ya pilih ini nanti agar supaya ini
blank lagi, ulang dia folder-foldernya. Makanya pada saat dia nanti dia minta session start itu di apa namanya di cancel aja, nggak usah disetujui. Mungkin Mas Gera tadi pada saat kita run di Google Colab datasetnya, ya dia malah keluar foldernya di luar YOLO V5. Makanya pada saat kita apa nggak berhasil. Kalau bisa foldernya itu di dalam dia. Makanya pada saat dia minta start session di cancel aja Google Colab-nya tadi. Google Colab boleh powerful, tapi kalau versi gratisan RAM saya dispun dibatasi nih ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita lihat. Nah, ini sudah selesai nih ya. Sudah epoch sebanyak 12 kali sampai ke 12 ya. Dan dia sudah mencapai keakuratan 100%. Masing-masing epoch. Lalu nanti sudah dibuatkan modelnya di dalam folder run, di folder training, di folder ini experience mungkin ini ada Wix, ada base. Oke, berarti kita cari di folder run, nih di folder run sini, terus di folder train, ya, lalu di XP. Nah, di sini lalu di Wix, ya di Wix. Nah, ini dia. Nah, saya nggak pernah coba yang last ya. Yang kita menggunakan base ini mungkin model yang dibuat terbaik gitu ya. Ini yang terakhir. Jadi ini kita download aja nih base.pt ini model yang sudah dibuatkan oleh Google Colab ya. Cara mendownloadnya ini klik aja titik tiga ini download ya, klik download. Nah ini saya udah beberapa kali mencoba yang lain ya. Semuanya namanya base.pt ya. Nah ini mungkin yang kelima ini ya. Kita buka. Nah ini dia modelnya. Model ini saya lihat tahapan selanjutnya kita. Lalu kita download hasil trainingnya, namanya base.pt dari Google Colab. Oke, sudah kita download. Lalu selanjutnya pastekan base.pt-nya ke project lokal kita, ya kan? Nah sekarang kita copy model yang udah dihasilkan tadi, kita pastekan ke project kita tadi, yang ini latihan deep learning di dalam di YOLO V5 ini, di sini di luar aja kita klik kanan, paste. Nah ini ya, base ini kita jadikan base.pt aja. Ini saya hapus nama sebenarnya ini, ya base.pt. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan model dan sudah kita letakkan di project YOLO V5 kita. Nah, tahap selanjutnya adalah kita lihat di situ edit script detect.python. Jadi YOLO V5 ini sepertinya secara default sukses baca-baca seperti itu di ChatGPT. Maka ada sedikit, saya dapat beberapa artikel kemarin itu, capek juga saya yang mencarinya kenapa bisa nggak jalan ya. Ternyata karena kita menggunakan Windows tadi, ya, jadi ada sedikit coding yang ditambahkan agar supaya bisa kompatibel di Windows, ya. Saya kemarin dapat YouTube-nya nggak salah, bahkan saya ketik manual juga sih ikuti. Alhamdulillah, tapi saya lupa akunnya ya. Nah, potongan codingnya itu ini, gitu ya, codingnya ini. Jadi agar supaya bisa dijalan di Windows. Alasannya seperti itu. Gitu ya. Jadi ada tambahan. Jadi bukan project YOLO V5 itu masih error, bukan ya. Oke, kita buka dulu di detect.python yang di YOLO V5. Di YOLO V5 ini ya, tadi ya. Kita cari detect.python. Jadi sebenarnya coding yang dijalankan pada saat untuk mendeteksi gambar dengan menggunakan kamera itu ini. Ini codingnya. Detect.python. Ini nggak usah buka semua lah ya. Klik kanan aja. Karena sedikit aja klik kanan open pakai ini aja VS Code ya. Nah ini coding dari framework YOLO V5 itu.
Kita lihat di sini ada beberapa library yang harus diimport ya. Jadi import yang versi untuk kebutuhan Windows dia nggak ada. Itu makanya saya sediakan codingnya di sini. Ini saya copy ya, klik kanan. Jadi ada beberapa library kebutuhan Windows yang nggak ada di sini. Kita pastekan di sini ya, di atas torch ini, di sini. Nah itu ya, nah itu kan sama itu ya. Berarti kok sama, supaya tahu aja kita buatnya di mana. Ini dihapus aja. Nah ini, begini aja dia. Baru save ya. Jadi ada tambahan pad ya untuk Windows, pad library-nya ya. Seperti ini tetap ada. Jadi hanya menyisipkan itu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi tahapan selanjutnya ya. Ya udah tinggal kita run kamera kita. Udah sampai di sini ya. Cara ngerannya itu ini codingnya ya. Sebentar. Ada pertanyaan? Kalau OS-nya udah Linux berarti nggak perlu kode itu ya kayaknya ya. Ya. Tapi saya belum pernah coba langsung ya. Udah, kayaknya ya nggak perlu lagi ya. Ini kita copy. Bentar, ini mengganggu. Ini kita copy coding untuk merannya ya. Ini saya close aja. Udah kita edit ya. Oke, kita kembali ke project kita. Ini YOLO V5 ya. Di YOLO V5 ini ya. Di dalamnya ini. Kita pastekan di sini. Nah, run file python detect.py ya. Dengan menggunakan model base.pt ya. Dan menggunakan perangkat webcam laptop itu ya. Ini source 0 ini. Maksudnya seperti itu ya. Oke, saya enter. Oh, maaf. Kok ada runnya ya? Oh, ada petiknya ya. Salah-salah. Langsung aja ini ya. Itu tadi bahasa saya sendiri, Pak. Itu. Yang di dalam petik ya, yang di run ya. Nah ini ya, py.detect. Enter. Kita tunggu ya. Dia sedang merun yang menggunakan model base.pt ya. Dalam hal ini kita membuat project kamera di mana bisa mendeteksi apa namanya? Pulpen. Mungkin pulpen sama pensil dianggap sama lah ya. Bayangkan aja ya, pulpen dengan pensil aja kalau misalkan dibuat beda aja mungkin cukup banyak juga datasetnya karena kali dua dia perbedaannya. Apalagi sampai seperti yang mau dibuat oleh Mas Haikal itu adalah sampah organik. Luar biasa. Tapi saya yakin dibikin tim, dibuat tim itu mengumpulkan semua foto jenis sampah organik dan juga non organik ya. Seperti itu. Oh maaf sebentar ada kesalahan. Oh IP kamera. Oh kamera saya dipakai ya. Oh saya matikan aja dulu ya. Yang di zoom ya. Gimana caranya ya? Sebentar. Oh iya juga ya. Oh mungkin saya matikan dulu kamera saya yang di zoom ya. Di mute. Begini ya. Sini. Oke, kita ulang. Kita ulang ya, tinggal ke ataskan aja begini. Bentar. Boleh tunggu ada yang mau ditanyakan ya? Ada pertanyaannya itu. File.detect. Iya, benar Bang Said cara menjalankannya seperti itu, tapi karena kita manggil apa namanya modelnya di dalam di luar kodik ya. Jadi kita manggilnya lebih lengkap, manggil modelnya dan manggil apa namanya jenis kameranya. Kita tunggu ya. Boleh kalau misalkan ada pertanyaan secara live ya. Oh ini saya Nah, itu udah mulai muncul ya. Oh, udah tuh udah muncul tuh.
Eh, jadi kameranya terlihat nggak, izin konfirmasi di kamera di laptop saya, apa namanya? Terlihat nggak? Gitu. Lihat bang, terlihat. Oh, kelihatan ya. Oke, sekarang kita cari pulpen ya. Cari pulpen. Sebentar. Oh, maaf ya. Ini. Ini pulpen. Terlihat deh ya. Pensil juga dianggap pulpen ya. Kalau dibuat begini, ini bahkan terhalang dengan tangan saya juga dia bisa mendeteksi itu adalah pulpen ya. Kalau dua, oh maaf, sesekali dia mendeteksi saya pulpen ya. Karena memang iterasinya belum cukup banyak ya. Bisa juga kok dua ya. Seperti ini. Kalau lurus, lurus. Nah, kenapa lurus dia nggak terlalu mengenali ya? Karena kalau dia lurus, mungkin dataset yang dia kumpulkan itu kebanyakan pulpen yang kondisinya mereng. Itu aja sih sebetulnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sebentar, saya close dulu. Saya stop ya. Nah, kita bayangin di sini ya dia mendeteksi secara real time ya, hitungan millisecond. Jadi ya lumayan sih memang ya. Kalau laptop-laptop untuk machine learning, untuk deep learning itu cukup lumayan ya. Tapi dicoba aja silakan. Ya. Yang penting kan penerapannya di industri nanti menggunakan laptop yang kapasitasnya cukup besar ya. Nah, sesekali memang terkadang dia juga mengenali bahwasanya jari saya ini pen ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau akurat lebih akurat lagi, nanti adalah eh, harus ada apa namanya datasetnya lebih lengkap, di mana nanti dia akan mengenali mana yang bukan pulpen, mana yang benar-benar pulpen, gitu ya. Dan juga lebih banyak lagi, iterasinya lebih banyak lagi agar supaya lebih eh, apa namanya, supaya lebih akurat dia. Jadi eposnya ditambah lagi, terus nanti datasetnya ditambah lagi. Nah, semakin lama dia akan semakin lebih akurat tanpa minim kesalahan. Sama seperti detection API, ya. Detection API itu dia mendeteksi semua API, ya. Tapi kita agar supaya kita benar-benar mendeteksi benar-benar API, eh, jadi ini bukan API. Kita harus kumpulkan juga gambar-gambar yang ini bukan API, bukan API, bukan API, yang ini API. Jadi sehingga ketika dia mengetahui bahwasanya mana yang benar-benar API, mana yang bukan API, maka lebih-lebih akurat. Karena sementara dataset yang kita punya ini merupakan hanya sebatas kumpulan pulpen. Tidak ada penjelasan bahwasanya ini bukan pulpen, bukan pulpen. Jadi ada dia, ada. Training seperti itu. Mungkin lebih advance lah ya nanti pengumpulan dataset versi yang di luar objek yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, cara menghentikannya Ctrl C aja ya. Tapi terkadang, oh ya Ctrl C aja. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Terlihat ya. Makin bercahaya aja. Mas Syahid. Mirip pulpen, 57% mirip pulpen ya. Datasetnya miring semua, Mas. Iya, datasetnya miring semua. Jadi kalau misalkan ada, ya memang secara secara apa namanya, secara masuk akalnya pulpen nggak ada yang kondisinya lagi lurus kan. Kalau orang sedang menggunakannya, bahkan dia letaknya di meja juga miring. Makanya pada saat dipoto semua kan kondisi miring. Iya, mungkin 1 juta dataset ya, Mas codingnya ada base PT-nya, api biru. Ya, api biru bahkan api kuning gitu ya. Atau mana jalan. Memang berat ini project deep learning terakhir nyoba yang mendeteksi permainan gunting batu kertas itu juga laptopnya hang. Ya, Mas Hari, makanya pakai Google Colab aja sih sebetulnya. Ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Mas, perbedaan machine learning dengan deep learning dan BI. Untuk pemula baiknya belajar apa sesuai perkembangan AI? Pendapat saya, machine learning itu kan dia hanya sebatas
Ya, machine learning itu deep learning juga di dalamnya machine learning. Machine learning itu adalah apa namanya mesin yang belajar sendiri gitu ya. Mesin yang belajar sendiri. Jadi bukan pembelajaran mesin. Maksudnya sebuah algoritma yang disediakan untuk mempelajari dirinya sendiri. Semakin lama dia akan semakin pintar gitu-gitu saya kira. Seperti mendeteksi data anomali gitu ya. Kalau misalkan ada di perusahaan-perusahaan itu kan misalkan ada data-data sensor itu kan yang diserap secara otomatis ya. Nah, kumpulan itu kan mencapai sampai ribuan data per hari ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa mengenali apakah kondisi mesin ini normal atau tidak, maka itu berdasarkan data yang dikirimnya. Nah, data yang dikirimnya itu kalau misalkan kondisinya anomali, maka dia terdeteksi bahwasanya ada yang tidak beres pada mesinnya. Maka agar supaya bisa mendeteksi kapan dia dikatakan anomali, kapan dia dikatakan normal, maka di training dia. Di training ulang dengan menggunakan machine learning. Mentrainingnya itu bukan pakai algoritma ya. Algoritma juga banyak nih menggunakan machine learning yang mendeteksi anomali. Saya lupa ada beberapa di situ. Nah, itu nanti akan terlihat dan tampilnya dalam bentuk grafik ya. Kalau misalkan pakai Python, nanti kalau misalkan dia terlalu jauh jarak grafiknya, asing dari titik-titik yang lain, maka dikatakan anomali. Jadi dia sesuatu yang belajar sendiri. Itu machine learning ya. Kalau deep learning ini juga seperti itu. Datasetnya itu dipelajari sendiri dipelajari agar supaya dia bisa benar-benar mengenali yang namanya pulpen dengan menggunakan machine learning tapi agar supaya dia bisa mendeteksi dikenali oleh video maka menggunakan computer vision makanya disebut deep learning itu aja sih sebetulnya kalau BI itu business intelligence ya mungkin ya maksudnya ya kalau business intelligence itu bukan AI ya menurut saya itu apa ya. Eh, Business intelligence itu seperti data science data analis ya data analis mungkin data science mungkin ya data analis samanya itu sebenarnya mirip-mirip ya. Data science ada juga namanya data engineer itu adalah menormalisasi data yang berantakan menjadi data yang terstruktur ya jadi kalau BI itu business intelligence biasanya pakai Power BI pakai macam-macam table AU gitu-gitu ya itu untuk penyajian data dalam bentuk grafik itu kalau BI. Mas, proyek ini kombinasi ya antara komputer lokal dengan Google Colab. Iya, benar ya. Jadi Google Colab digunakan hanya untuk mentrainingnya saja, mendapatkan modelnya saja, sementara proyek kita benar-benar di lokal. Oh iya, makasih Mas Said sudah menjawab ya pertanyaannya. Saya di codingnya ada base PT-nya atau cuma diketik di terminal dengan komen. Oh, langsung di terminalnya aja. Kalau misalkan di codingnya langsung dibuat base PT, coba aja langsung di detect.py aja langsung Mas. Nggak usah panggil lagi base PT-nya. Mas Raul, ini modelnya bisa di-embed di website gitu nggak sih, Mas? Jadi di webnya ada tampilan gambar hasil webcam, laptop yang modelnya berhasil. Oh, belum pernah coba, tapi bisa, tapi berat ya. Di RoboFlow juga menyediakan, itu ya. Kalau misalkan diterapkan di dalam berbasis web, ya, paling belum pernah coba. Jadi Python nanti dijadikan sebagai backend, sementara frontend-nya dengan menggunakan berbasis web. Saya belum pernah coba, tapi bisa. Di RoboFlow ada kok API-nya. Tapi berat, saya coba berat kok. Di web itu berat. Pakai TensorFlow ya, kalau pakai JS ya, itu Mas Said ya. Coba info-infonya benar ya. Terima kasih. Permisi, mohon izin bertanya, apakah materi-materi yang dijelaskan Pak Anad ini diterapkan juga di kesemua pembelajaran dasar untuk Oh, pembelajaran dasar AI, model-model algoritma yang pernah kita pelajari di kampus, seperti mempelajari CNN atau RNN, ya. Nah, itu sebetulnya. Dan ini implementasinya secara langsung. Jadi bukan hanya sekedar menghitung. Nah, kita tidak lagi perhitungan CNN secara manual, karena semuanya itu sudah tersedia library-nya di Python. Ya. Bahkan juga di JavaScript juga sebagian ada ya, kira-kira seperti itu. Kalau library-library yang algoritma yang sudah populer ya, seperti CNN. Ya bisa aja. Jadi ini contoh prakteknya, sementara CNN adalah perhitungan CNN-nya itu juga pembelajaran AI. Ya, seperti itu. Boleh, boleh. Sebetulnya.
Ya, karena nggak mungkin juga kan kita menjalankan CNN di laptop kita sendiri, berat sih sebetulnya. Makanya menggunakan Google Colab gitu. Oh, terima kasih Mas Said sudah bantu jawab. Bisa kali deteksi begini diterapkan untuk login website. Oh, kalau Mas Gerard bertanya, bisa ya di sistem deteksi begini kan terapkan untuk login website ya. Sebetulnya sama halnya seperti kamu login dengan menggunakan handphone, ya kan? Handphone itu kan sekarang sudah mendeteksi wajah kita. Kenapa dia bisa mengenali penggunanya atau orang lain? Ya karena tadi kita kasih beberapa foto, terus dia tidak menggunakan model CNN mungkin ya. Saya pernah coba juga, nanti kita belajar. Ya itu mendeteksi face detection ya. Dia menggunakan modelnya tidak terlalu rumit ya. Jadi dia akan mengenali bentuk pola wajah kita. Ya itu nggak menggunakan CNN seperti yang diterapkan YOLO V5. Nah, kalau hanya untuk absensi gitu ya, deteksi kita masuk dengan deteksi wajah itu nggak perlu pakai YOLO V5, ada kok seperti itu. Untuk login juga bisa. Nah, berarti proyek ini kombinasi antara komputer lokal dan Google Colab benar. Nggak beda sama manusia belajar di sekolah kampus kepake di dunia kerja. Belajar malas-malesan sama dengan effort rendah. Iya, benar ya. Gurunya benar ngajarnya, datasetnya rendah. Oke, mantap. Terima kasih. Ada lagi? Eh, Terima kasih, Mas Said. Ada yang bertanya secara langsung, silakan, teman-teman ya. Kalau mau ada yang bertanya secara langsung, kita tunggu 5 menit. Oke, sebentar kita lihat pertanyaan. Sih, Mas, terima kasih saran tetapi Mas Said dan Mas Adnan alhamdulillah sudah S2. Alhamdulillah sudah S2 ya. Ya, silakan lanjut studinya ya. Kalau ngomong-ngomong S2 ini rasanya ya gitulah ya. Biasa-biasa aja. Nggak ada pengaruhnya dengan skill ya. Tapi mungkin di bidang akademik ya. Saya kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung, partisipasi di Ngomen Akademi. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi secara live di materi-materi selanjutnya. Ya, Mas, nah itu sudah saya kasih ya di apa? Nanti saya bisa share juga apa namanya. Ada yang bertanya silakan, Bang Mereka, enggak Mas. Bang Heka. Baik. Oh nggak ada ya. Mas ininya itu sama recordnya Mas. Iya, Oh ditunggu di. ya, Terima kasih banyak Mas. siap siap siap. Recordnya nanti akan saya kirim di apa? Di grup ya. Buat pembagian data gambar itu, oh, oke, oke, nggak ada yang bertanya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah partisipasi hadir. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi secara live di materi-materi selanjutnya. Record source code, oh ya, source code juga nanti saya kasih, record code video juga saya kasih. Ya, mudah-mudahan eh, apa namanya dengan bertambahnya ilmu yang kita pelajari mempengaruhi dengan masa karir kita nanti di dunia pekerjaan kita masing-masing ya. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.